PR juga gitu. Ngatur kelas, terus nilai jelek. Seperti misalnya nilai matematikanya kan sering turun gitu. Habis itu kalau lagi berantem suka jadi stres lama-lama. Apa ya, kayak marah gitu. Ya diem aja. Ngambek, kadang-kadang mukul meja, kadang-kadang marah-marah gitu. Dengar musik, baca komik, pergi jalan-jalan sendiri. Diemin aku. Diemin? Jadi diem aja terus? Iya, biar akunya tenang. Terus ya udah, kalau udah tenang pasti biasanya aku balik lagi main sama mama papa. Ya, Pradipta jangan stres, gak mau baca buku aja atau main game dulu deh, silakan istirahat. Ya dikasih tahu jangan kan kalau stres kadang suka diem, jangan diem mulu. Hari ini kita akan bicara mengenai kesehatan mental pada anak dan remaja. Nah, kalau misalnya bicara mengenai kesehatan mental itu biasanya kita bicara mengenai gangguan mental. Dan ketika bicara tentang gangguan mental, sebagian dari kita mungkin memiliki persepsi yang negatif atau bahkan tabu untuk membicarakan hal ini. Nah, harapannya dengan pemahaman yang rinci dan komprehensif, kita bisa mengubah pola pikir ini sehingga bisa mencari solusi terbaik untuk menjaga kesehatan mental anak-anak dan remaja sehingga mereka bisa tumbuh kembang secara maksimal. Untuk itu kita hadirkan di sini narasumber terkait, ada Dr. Lina Budianti selaku spesialis kedokteran jiwa anak dan remaja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Dr. Lina. Selamat pagi. Dr. Lina, ini loh, jadi kan sebetulnya kalau di Indonesia ya ada semacam perspektif bahwa gangguan mental ini biasanya konotasinya negatif atau bahkan orang tuh langsung jump into conclusion, wah itu gila-gila gitu. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan kesehatan mental? Iya. Sebenarnya kesehatan mental itu cukup luas ya gitu ya, pengertiannya gitu. Jadi ketika kita merasa sejahtera baik untuk diri kita sendiri, kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya, kemudian membuat nyaman orang-orang di sekitar kita. Itu salah beberapa kriteria orang dengan yang mempunyai mental yang sehat seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, ini saya dapatkan data-datanya memang data-data Amerika Serikat. Kalau di Amerika Serikat itu mereka punya data bahwa sekitar 20% anak-anak di sana itu mengalami gangguan mental. Nah, kalau di Indonesia datanya seperti apa? Iya, memang kalau di Indonesia kita belum mempunyai data yang sebaik di luar sana ya. Tapi biasanya kita skupnya biasanya lebih kecil. Kita lihat di pelayanan kesehatan seperti di klinik atau di rumah sakit. Karena untuk survei kesehatan rumah tangga gitu, yang ada itu untuk 2013 15 tahun ke atas gitu untuk gangguan mental dan emosi adanya datanya 15 tahun ke atas gitu. Sementara untuk yang lebih kecil kita belum punya data yang betul-betul menyeluruh gitu. Kalau Jadi 15 tahun ke atas tuh berapa persen kira-kira? Iya, untuk data yang sekarang sekitar ini lebih rendah dibandingkan yang survei yang 2007 ya. Yang untuk 2013 ini sekitar 67% gitu. 67%. Iya, untuk gangguan mental emosional ya. Bukan yang gangguan jiwa berat yang itu. Nah, ini kalau misalnya bicara mengenai gangguan mental atau gangguan jiwa itu yang dialami oleh anak-anak dan remaja. Jenis-jenisnya apa saja, dari yang ringan, middle, hingga berat? Baik, untuk gangguan mental atau gangguan jiwa pada anak ini sangat beragam, seperti juga halnya gangguan fisik ya. Gangguan jiwa juga ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Nah, hal itu bisa juga mengenai bahkan dari sejak kecil, sejak bayi gitu bisa kita lihat. Oh ya? Iya, jadi kita ada namanya gangguan neurodevelopmental ya, yang terdiri dari disabilitas intelektual, kemudian mungkin gangguan autistik juga termasuk di sana, ada hiperaktif,
hiperaktif dan sebagainya. Kemudian ada juga kita bilangnya gangguan eliminasi gitu. Gangguan eliminasi itu seperti enuresis. Enuresis itu ngompol gitu ya. Ngompol tapi sudah harusnya pada usia anak tersebut harusnya dia sudah bisa nggak ngompol, tapi ini kok terus berlanjut gitu. Ada seperti itu. Ada kemudian gangguan lain, gangguan makan misalnya. Kita ada namanya pika. Pika itu pika. Jadi mungkin beberapa kasus juga sempat tersebar luas. Jadi anak mungkin makan yang bukan makanan, yang tidak biasa, misalnya apa batu atau mesti kayak obat nyamuk dan sebagainya. Iya. Kemudian pada anak yang lebih besar, biasanya pada remaja kan, di mana dia sudah mulai peduli dengan penampilan. Biasanya ada ejekan dari teman, misalnya dibilang gendut apa, akhirnya bisa jadi anoreksia atau misalnya bulimia gitu ya. Kemudian ada juga gangguan untuk emosi gitu ya, seperti mungkin ada stimulus atau ada gangguan yang sebetulnya sedikit, tapi reaksi yang dia berikan luar biasa, misalnya sampai merusak, sampai mungkin beresiko mencederai diri atau orang lain, bisa seperti itu. Atau gangguan cemas, seperti juga pada orang dewasa ya, anak juga bisa cemas. Biasanya nih pada anak-anak yang sudah sekolah misalnya, anak-anak ini mungkin ada suatu peristiwa kehidupan tertentu ya yang membuat dia menjadi cemas gitu. Yang paling sering adalah gangguan ini. Jadi dia nggak mau. Jadi kalau sekolah itu asalnya dia udah bisa sekolah sendiri, tapi suatu ketika dia jadi tiba-tiba kalau sekolah harus tungguin mamanya gitu, nggak mau lagi sendiri gitu. Bahkan mamanya harus ada di sampingnya. Nah seperti itu kan mengganggu juga ya. Atau mungkin sering sakit gitu ya. Kalau setiap mau masuk sekolah banyak deh keluhannya, sakit kepala lah, sakit perut gitu. Itu juga. Itu sakitnya mau nggak tahu sakit beneran atau sakit karena dia nggak mau. Betul. Gitu. Biasanya kita sih kalau begitu konfirmasi dulu ke dokter anak gitu ya. Kita pastikan dulu bahwa fisiknya baik-baik saja. Baru kita nanti gali. Biasanya ada latar belakang cemasnya. Kemudian gangguan perilaku lain seperti misalnya dia menentang gitu, menentang pada figur-figur otoritas seperti guru atau orang tua. Jadi pokoknya apapun yang dikatakan selalu ditentang gitu. Nah itu kalau sudah mengganggu fungsi, mengganggu relasi itu termasuk gangguan ya. Kemudian yang ketika kita menemukan gangguan-gangguan seperti itu, penanganannya seperti apa? Kadang-kadang orang tua itu kan bingung gitu, dibiarin aja gitu akhirnya. Terus kalau misalnya mau ke dokter pun, ke dokter mana gitu. Jadi bentuk pelayanan kesehatannya seperti apa untuk memastikan bahwa kesehatan mental anak dan remaja ini terjaga? Ya, baik. Jadi untuk menentukan bahwa kapan anak ini perlu penanganan medis seperti itu ya, biasanya kita lihat sih fungsinya dulu. Fungsinya anak kan fungsi utamanya dia belajar, belajar dalam arti yang luas ya, belajar. Kemudian bagaimana sih relasi sosialnya? Nah, kalau fungsi-fungsi itu sudah terganggu, sebaiknya itu dikonsultasikan supaya kita mencari bisa mengetahui ini latar belakangnya. Apa sih kenapa anak itu berperilaku seperti itu gitu. Kemudian juga kalau udah ada distress, jadi tekanan baik pada untuk individunya itu sendiri atau untuk lingkungan sekitar. Misalnya pada anak-anak yang sudah sekolah gitu ya, seringkali keluhan datang dari misalnya dari gurunya, dari temennya, bahwa anak ini mungkin mengganggu anak lain yang belajar, dia kok jalan-jalan atau isengnya luar biasa gitu. Biasanya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, sebaiknya sih dikonsultasikan ke ahlinya. Dalam hal ini mungkin bisa ke rumah sakit yang punya layanan kesehatan jiwa, karena di sana bisa ada berbagai pendekatan, ada berbagai profesi juga gitu di sana yang mungkin bisa nanti menilai sebetulnya apa sih yang terjadi atau yang dialami oleh anak tersebut. Kalau misalnya tahapan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat seperti apa tahapan pelayanan medisnya?
Baik. Kalau di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, sebenarnya kita punya klinik khusus untuk melayani kesehatan jiwa anak dan remaja. Biasanya pada pasien-pasien yang datang, kita asesmen dulu, kita lakukan wawancara klinis, baik pada orang tua atau orang terdekatnya, baik pada pasien. Kemudian kita juga lakukan observasi, ya, observasi pada pasien tersebut. Bahkan jika diperlukan, kita bisa juga melakukan pemeriksaan namanya psikometri gitu. Mungkin dengan kuesioner tertentu yang perlu diisi, atau misalnya dengan tes menggambar dan sebagainya. Sehingga dari sana kita dapat banyak informasi, dan akhirnya kita bisa menentukan, oh, kemungkinan anak ini mengalami gangguan apa gitu, gangguan tertentu. Nah, ketika kita sudah mengetahui gangguan apa, maka terapinya pun nanti akan disesuaikan, baik secara biologisnya atau psikologisnya, maupun kalau perlu sosialnya, lingkungannya kita intervensi juga. Itu biasanya durasinya dari awal pertama kali periksa sampai akhirnya mentalnya bisa sehat kembali itu butuh waktu berapa lama, dokter? Iya, kalau untuk berapa lamanya itu tergantung gangguannya, ya. Seperti juga tadi fisik, ada memang gangguan yang mungkin dalam waktu singkat gitu bisa sembuh. Tapi ada gangguan tertentu yang mungkin saja gitu hampir sepanjang hidupnya bisa mendapat terapi. Jadi bervariasi sih, tergantung gangguannya seperti apa. Nah, terakhir dokter, ini kan kalau misalnya di Indonesia memang tampaknya kalau bicara mengenai gangguan jiwa atau gangguan mental itu masih dianggap sesuatu yang konotasinya negatif atau tabu begitu. Betul. Bisa Anda setuju dengan itu? Apakah segitu tabunya, segitu negatifnya begitu? Iya, tentu saya tidak setuju, ya, karena dalam ilmu kami gitu, kita juga sama kok, seperti, jadi gangguan jiwa ini sama seperti gangguan fisik lain. Penyebabnya ada faktor biologisnya tadi. Memang untuk gangguan jiwa biasanya lebih kompleks gitu, ya, karena gangguan jiwa sendiri melibatkan banyak faktor. Jadi tidak ada penyebab tunggal untuk munculnya suatu gangguan jiwa. Biasanya selalu ada faktor biologis, psikologis, dan sosialnya, seperti itu. Nah, untuk biologisnya memang, ya, pada gangguan-gangguan mental itu faktor biologisnya juga sangat berperan penting di situ. Makanya pendekatannya juga kan kita biologis. Misalnya kalau memang memerlukan pasien tersebut obat-obatan, kita berikan dulu. Karena dalam gangguan jiwa ada faktor biologis, itu bisa berupa gangguan seperti kita bilangnya neurotransmitter gitu kan, zat-zat kimia di otak yang karena kita kan untuk mempunyai perasaan, merasakan sesuatu, berperilaku itu kan diatur oleh otak, ya. Otak bisa berfungsi kalau si zat-zat kimia itu yang menggerakkannya tuh fungsinya bagus. Jadi ini gangguan jiwa juga sama penyakit medis biasa yang biasanya bisa diobati secara medis. Baik, jadi penyakit medis biasa. Jadi bagi Anda atau sebagian dari Anda mungkin berpikir bahwa oh itu tabu, enggak, nanti dianggap gila segala macam. Perspektif itu sebetulnya sudah tidak berlaku lagi seperti penjelasan dari Dr. Lina. Bahkan kalau misalnya informasi tambahan saja, Kate Middleton, istri dari Pangeran William ini baru-baru ini anaknya Prince George itu menjalani terapi mental untuk menjaga kesehatannya. Jadi itu merupakan bukan suatu hal yang tabu, suatu hal yang biasa. Terima kasih banyak Dr. Lina atas informasinya. Terima kasih. Dan berikut